Shalom, sehat semuanya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya Dapot Gultom, saya melayani di gereja Bethel Indonesia Duta Garden bagi yang belum kenal ya. Ya, puji Tuhan kita melalui hari-hari yang bagi sebagian orang mungkin tidak mudah dalam masa wabah COVID-19 yang masih ada di Indonesia, kata pemerintah. Dan kita mengalami ini sudah masuk bulan ke-6. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa hari-hari ini kita harus lebih percaya kepada Dia lagi. Karena Dia yang membuat kita jadi tidak khawatir. Waktu kita khawatir, kita ingat, oh iya ternyata masih ada Tuhan Yesus. Lupa, pikiran kita terlalu banyak memikirkan hal-hal dunia ini lebih daripada Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saya sudah sediakan ayatnya, mari baca dengan suara terdengar. 3-4, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pak Pendeta, kayaknya dari zaman saya kecil ini saya sudah dengar ayat ini. Tapi maksudnya begini, kalau ayat ini didengar lagi berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perlihatkan bahwa di sorga sudah ada tertata meja dengan rapi, meja putih kayak meja pesta perkawinan begitu. Saya percaya itu. Tuhan kasih kepada hamba-hamba Tuhan penglihatan itu. Dulu belum ada. Memang infonya kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, dari zaman saya masih sekolah minggu sudah ada itu. Tapi hari ini saya menerima dengan iman. Kalau Bapak Ibu mendengar perkataan firman ini dengan iman, oh ya berarti makin dekat, makin dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau saya bisa menguasai diri, saya hanya men-setting diri saya supaya kelihatan saya bisa sabar. Tapi semua yang saya lakukan itu adalah pekerjaan manusia dengan naluri manusia dan jasmani. Sesungguhnya kita tidak bisa menguasai diri. Hanya Tuhan Yesuslah yang menguasai diri kita. Kalau Tuhan Yesus menguasai diri kita, baru saya bisa menguasai diri. Tuhan itu sering ngomong loh saudara. Tuhan itu sangat cinta kepada kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Kalau saudara mau ucapkan sama-sama, Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Tolong katakan. Sayang sekali. Ibaratnya tuh Tuhan, kalau saya ibaratnya ya, ini hubungan kita dengan Tuhan tuh kayak hubungan percintaan. Percintaan tuh maksudnya kan kita ini kan pengantin kan. Nanti satu saat kan Tuhan, kita bukan cuma sekedar hamba, kita bukan cuma sekedar murid, tapi kita ini calon pengantin yang nanti akan memerintah bersama Tuhan di surga nanti. Tapi saya lagi mikir sama Tuhan, saya sama Tuhan ini seperti kayak mengharapkan dompetnya Tuhan doang, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan berkatnya, duit yang harus dipikirin gitu. Sedikit-sedikit cek saldo, udah nambah apa belum? Customer kok nggak ada gitu. Betul, itulah pekerjaan kita di dunia. Tetapi itu melebihi cinta kita sama Tuhan. Sehingga kalau itu kurang kita langsung khawatir. Kalau itu lebih kita senang dan lain sebagainya. Jadi ukuran kita senang atau tidak itu diukur oleh apa yang ada pada kita. Tapi siapapun kita sebenarnya Tuhan mencintai kita gitu. Kita biasanya pakai pikiran sehingga pikiran kita menguasai diri kita. Oke, kita percaya Tuhan, bangun tidur. Tapi yang ada dalam pikiran kita selalu pokoknya pikiran kita yang menguasai, yang menjalankan, yang ngatur hidup kita. Bukan Tuhan yang bertahta. Kalau di sini ada bangku, saya suka mengistilahkan bangku ini. Di situ yang duduk bukan Yesus, harusnya saya jongos nih duduk di bawah. Di atasnya Yesus. Tapi yang duduk di bangku itu saya, Yesusnya di bawah. Jadi kita suruh-suruh, berkati aku Tuhan, anakku udah mau kuliah nih dan lain sebagainya. Tuhan berkati bisnisku, tokoku bikin laku dan lain sebagainya. Kenapa kita begitu? Karena ada dosa dalam diri kita yang dimana Tuhan mau kita sadar. Jadi maksudnya gimana kalau kita udah begitu? Sadar aja. Waduh, saya ketipu nih. Kenapa saya takut ya? Pandemi ini kok kayaknya bikin saya jadi ketakutan luar biasa gitu, sehingga nggak berani keluar rumah. Memang dianjurkan untuk tidak keluar rumah, tapi kemana-mana jadi ada orang yang over berlebihan takutnya dan lain sebagainya, sehingga menguasai diri dalam ketakutan. Sampai ada orang yang bunuh diri gara-gara sakit flu doang. Saudara mungkin dalam bisnis, aduh gimana nih kalau karyawan habis dan lain sebagainya, toko bangkrut dan lain sebagainya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan ngomong sama Tuhan, diem aja. Gak usah paksain diri.
Aku bilang, Tuhan, aku gak paksakan diri, sesuai terjadilah kehendak-Mu dalam hidup. Yang penting apa? Sadar aja, Tuhan, aku sadar, aku tidak mau ditipu iblis. Tuhan, aku sadar, aku tidak mau khawatir. Hari ini aku lepaskan khawatir dan aku terima damai sejahtera dari Tuhan. Amin, gitu aja. Saudara, jangan diliputi ketakutan, tetapi percayalah Tuhan itu mengasihi kita. Katakan amin. Yesaya 30 ayat 15, mari baca 3, 4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal dalam diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi hari ini kalau kita rasa ada khawatir, sadar aja, balik aja. Itu bukan dari Tuhan. Kalau kita punya bisnis sekarang lagi turun, dan kita diliputi ketakutan. Ketakutan itu gak bikin damai sejahtera. Dan yang tabur tidak damai sejahtera dalam hati kita itu iblis. Hari ini terima damai sejahtera. Terima sukacita dari Tuhan. Terima ketenangan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengundang, marilah kepadaku. Yang letih lesu berbeban berat. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan, aku akan membuat kamu menjadi tenang.